kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yaitu saya sendiri, Anin bin Heliani Tias. Saya Anissa Rizky Arfiati. Dan saya Mariska Maria Duit. Saya Alvan Zuri Naila Putri Ramadhani. Saya Era Ramtilma. Saya Bian Karangare. Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan di bidang kesehatan masyarakat adalah proses penting yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan secara tepat dan cepat. Seorang pemimpin harus bisa menggunakan data dan informasi yang ada, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Keputusan yang diambil harus bermanfaat bagi banyak orang, mudah dijalankan, dan berdampak positif dalam jangka panjang. Selain itu, pemimpin juga harus bekerja sama dengan tim dan berbagai instansi agar program kesehatan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan harus melalui beberapa tahapan atau prosesnya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, di mana kita harus mengetahui atau mengenali isu-isu masalah kesehatan yang sedang terjadi atau muncul di dalam masyarakat berdasarkan data epidemiologi, laporan fasilitas kesehatan maupun keluhan warga. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang terdampak, seberapa besar dampaknya, dan apa penyebab utamanya. Langkah yang kedua yaitu memformulasikan dan mengembangkan alternatif, di mana pada tahap ini atau pada langkah ini dilakukan dengan menggunakan hasil dari identifikasi masalah tadi, lalu mempertimbangkan berbagai opsi atau alternatif penanganan yang realistis, efektif, dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pada langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga yaitu implementasi keputusan, di mana pada tahap ini atau pada langkah ini dilakukan setelah alternatif penanganan keputusan yang baik yang dipilih, lalu keputusan tersebut diterapkan di lapangan. Dan tahapan yang keempat yaitu evaluasi keputusan, di mana pada langkah ini atau tahap ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program melalui analisis hasil, terus efektivitas intervensi, serta kebutuhan akan perbaikan atau penyesuaian untuk keberlanjutan program kesehatan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini itu ada gaya keputusan, diantaranya ada 4, yaitu direktif, analitik, konseptual, dan behavioral. Di sini saya akan memaparkan secara singkat apa itu direktif dan analitik. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu direktif. Direktif ini yaitu mereka memiliki toleransi ambiguitas yang rendah dan mereka ini mencari rasionalitas. Mereka ini ingin semuanya berjalan logis dan teratur, kurang suka hal yang tidak jelas, dan mereka mengambil keputusan secara cepat dan fokus pada hasil yang berjangka pendek. Yang kedua yaitu analitik. Di sini mereka mencari rasionalitas tapi tingkat toleransi ambiguitasnya rendah. Mereka ini berhati-hati menyesuaikan keputusannya jika situasinya berubah. Teman-teman, tipe ini bisa menerima ketidakjelasan dengan baik dan mereka suka memikirkan keputusan secara detail. Nah, karena itu mereka bisa mengambil keputusan dengan cermat dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Nah, selanjutnya saya akan membahas gaya kepemimpinan konseptual. Nah, jadi teman-teman, gaya kepemimpinan konseptual ini memiliki toleransi tinggi dan intuitif. Gaya kepemimpinan konseptual fokus pada visi jangka panjang dan menyukai solusi kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Gaya kepemimpinan ini nyaman dengan ketidakjelasan dan lebih mengandalkan insting. Selanjutnya, gaya kepemimpinan behavioral. Gaya kepemimpinan behavioral ini memiliki toleransi rendah dan intuitif, menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Gaya kepemimpinan ini kurang suka ketidakjelasan dan cenderung mengikuti perasaan dalam pengambilan keputusan. Mereka berusaha menghindari pertentangan dan ingin keputusan diterima oleh semua orang.
konflik antar pemangku dalam bidang kesehatan. Nah, sebelum kita membahas tentang konfliknya, pertama-tama kita harus mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu pemerintah dan yang terkait dalamnya seperti Kemenkes dan BPJS. Yang kedua yaitu rumah sakit atau klinik. Yang ketiga seperti dokter, perawat atau tim medis. Yang keempat yaitu perusahaan farmasi atau alat kesehatan. Yang kelima pasien dan keluarganya. Kenapa sering terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan? Nah, yang pertama yaitu prioritasnya berbeda. Contohnya pemerintah membatasi obat yang ditanggung oleh BPJS karena anggarannya terbatas. Nah, konfliknya yaitu pasien merasa dirugikan karena tidak bisa mengakses obat yang dibutuhkan. Nah, tantangannya itu bagaimana pemerintah bisa menyeimbangi antara kebutuhan pasien dan anggaran yang ada. Yang kedua, kualitas dan efisiensi. Nah, contohnya yaitu seperti rumah sakit ingin mengurangi waktu rawat inap untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian. Nah, yang menjadi konfliknya yaitu perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari investasi risetnya, tetapi pasien tidak mampu atau tidak bisa membayarnya, sehingga membuat dokter menjadi dilema, ingin memberikan yang terbaik tetapi tahu pasiennya tidak bisa membayarnya. Nah, yang menjadi tantangannya bagaimana mendorong inovasi tanpa mengorbankan aksesibilitas dan keadilan bagi semua pasien. Mengapa ini menjadi tantangan besar dalam pengambilan keputusan? Nah, yang pertama yaitu taruhannya nyawa. Keputusan di bidang kesehatan ini berdampak dalam kesehatan dan bahkan sampai nyawa seseorang. Nah, yang kedua yaitu anggarannya terbatas. Sumber daya seperti dana, fasilitas di bidang kesehatan ini seringkali terbatas dan memicu kompetensi alokasi sumber daya. Jadi, konflik antar pemangku dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan itu adalah setiap pihak yang terlibat memiliki prioritas atau tujuan yang berbeda, sampai bahkan bertentangan. Memutuskan untuk mengatasi ini adalah menjadi tantangan besar, karena butuh kemampuan untuk menyeimbangi kepentingan, mencari titik tengah, dan memastikan keputusan yang diambil itu adil, etis, dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Nah, tantangan selanjutnya yaitu tekanan waktu. Sering memaksa keputusan diambil dengan cepat berpotensi mengorbankan pertimbangan yang mendalam. Contoh kasusnya seperti pandemik COVID-19 kemarin, teman-teman. Pemerintah di sini harus dengan cepat membuat aturan PSBB untuk menekan penyebaran virus. Di sini karena pemerintah harus membuat keputusannya secara cepat, tapi persiapannya itu tidak cukup dan akibatnya banyak masyarakat yang bingung dan bantuan pun tidak merata di semua daerah. Semua daerah belum mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya banyak orang yang belum paham mengenai aturan ini dan mereka bingung dan sulit untuk mengikuti aturan ini. Meskipun keputusan cepat itu penting, tapi karena waktunya mepet, jadi pelaksanaannya jadi kurang sempurna. Selanjutnya saya akan membahas tantangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama itu informasi atau data yang tidak lengkap. Nah, teman-teman, kurangnya data yang lengkap itu menjadi hambatan serius dalam pengambilan keputusan karena keputusan yang diambil cenderung tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Contohnya itu dalam penanganan stunting dan data status gizi balita yang hanya terkumpul itu dari wilayah perkotaan. Ini itu menyebabkan intervensi lebih difokuskan ke kota, sementara desa-desa terpencil yang justru lebih membutuhkan bantuan tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya program menjadi tidak efektif dan kesenjangan masalah kesehatan tetap tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan data yang dianalisis dengan tepat. Selain itu, alat analisis seperti SWOT dan pohon keputusan dapat membantu menentukan alternatif keputusan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong komunikasi terbuka, memungkinkan anggota tim untuk berbagi pandangan dan pengalaman yang berujung pada keputusan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis sangat penting karena memungkinkan setiap anggota organisasi untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan menghasilkan solusi inovatif. Yang keempat, membantu tim yang beragam dengan berbagai latar belakang dan keahlian dapat memperkaya sudut pandang dan meningkatkan keaktivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang baik, maka akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian video materi yang kami paparkan tentang pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Dadah!